Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kami dari kelompok 7 dengan saya Amelia Putri dengan NIM 233010103005. Saya Nalhai Safirayati dengan NIM 2330101042 akan menjelaskan materi tentang rencana pengembangan program sekolah dan madrasah. Yaitu bagian pertama adalah konsep dasar rencana pengembangan program sekolah atau madrasah. Konsep dasar dalam merencanakan RPPS atau M adalah paduan yang mengatur proses pembelajaran. Ini mencangkup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan selama periode tersebut. RPPS atau M memberikan arahan dan struktur bagi guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Bagian kedua adalah prinsip, kriteria, dan sistem rencana pengembangan program sekolah. Yang pertama adalah prinsip. Prinsip dalam pengembangan program sekolah mengacu pada panduan atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut dapat mencangkup inklusivitas, keberlanjutan, keterlibatan komunitas, keberlanjutan, keterlibatan komunitas, dan relevansi kurikulum. Yang kedua adalah kriteria. Kriteria adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas sebuah program sekolah atau RPPS. Kriteria-kriteria tersebut mencangkup aspek seperti keterkaitan dengan standar kurikulum nasional, kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga adalah sistem rencana pengembangan program sekolah. Sistem RPPS mencangkup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan program pendidikan di sekolah ini, melibatkan identifikasi kebutuhan siswa, penentuan tujuan pembelajaran, pengembangan kurikulum, penentuan metode pengajaran, pengadaan sumber daya, dan penyesuaian terhadap secara keberlanjutan. Poin yang ketiga yaitu program penyusunan sekolah dan madrasah. Yang pertama, identifikasi kurikulum. Merevisi atau memperbaharui kurikulum untuk memastikan relevansi dengan pengembangan dini, sumber daya siswa, dan keterlibatan komunitas. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Melakukan pelatihan atau pengembangan profesional terhadap guru untuk meningkatkan keterampilan dalam mengajar dan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang ketiga yaitu perkembangan kepemimpinan dan manajemen. Melatih kepala sekolah atau madrasah dan staf manajemen dalam kepemimpinan, manajemen sumber daya, dan evaluasi kinerja. Yang keempat yaitu pengadaan sumber daya. Memastikan tersedianya fasilitas fisik, peralatan pengajaran, peralatan alat-alat mendukung lainnya seperti teks, buku, materi ajar, dan teknologi. Yang kelima yaitu pemberdayaan komunitas. Meningkatkan keterlibatan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam mendukung dan penguatan program-program pendidikan dan memfasilitasi partisipasi terhadap penyampaian landasan. Masuk kita ke poin yang keempat yaitu langkah-langkah rencana pengembangan program sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Lakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi sekolah, termasuk prestasi akademik siswa dan keterlibatan wali murid terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu tetapkan tujuan. Tujuan harus bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Yang ketiga yaitu perencanaan strategis. Rencana harus memprioritaskan strategis, tersedianya sumber daya, dan penugasan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait. Yang keempat yaitu pengembangan program. Rancang program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu penyusunan rencana kerja tahunan.
buat jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, penugasan terhadap pihak-pihak yang terkait. Yang keenam yaitu lakukan implementasi terhadap program-program pengembangan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu komunikasi dan pelaporan. Sampaikan hasil kemajuan dan hasil program kepada stakeholder termasuk siswa, wali murid, dan masyarakat.